Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat semua. Tetap semangat ya. Meskipun kita masih pembelajaran secara daring, kita tetap semangat untuk belajar ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa? Ya Raka, memimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Sebelum Ibu mulai untuk pembelajaran hari ini, sudah absen di Google Form? Coba saya Sudah Bu, sudah. Sudah. Ya, ini baru 6 yang masuk ya. Nanti yang lain yang belum absen silahkan segera untuk absen. Tapi di sini hadir semua ya, tidak ada yang sakit hari ini? Tidak. Ya, alhamdulillah. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mereview terlebih dahulu untuk materi sebelumnya ya. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Penyusutan, Bu. Ya, penyusutan. Kemudian apa lagi? Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusutan. Ya, hebat. Penyusutan itu apa? Penyusutan adalah pengalokasian harga perolehan dari suatu aset tetap karena adanya penurunan nilai aset tetap tersebut. Kemudian faktor-faktornya apa saja? Harga perolehan, umur ekonomi, nilai residu, harga buku aktiva tetap. Ya, benar. Nah, setelah itu kita mempelajari tentang metode-metode penyusutan. Apa saja? Metode penyusutan garis lurus. Kemudian penyusutan jumlah angka tahun. Ya, hebat. Satu menurun ganda. Penyusutan satuan hasil produksi. Ya, itu tadi materi kita minggu kemarin ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang jurnal. Nah, apa itu jurnal? Jurnal itu adalah salah satu tahap dalam akuntansi ya. Di dalam akuntansi setiap ada transaksi pasti akan dicatat dalam jurnal. Nah, seperti itu. Jadi, jurnal itu adalah alat yang digunakan untuk mencatat transaksi perusahaan dengan menunjukkan akun. Untuk materi hari ini sudah di-download belum? Untuk PowerPoint-nya sudah dibaca? Sudah. Ya, jadi sudah di-download pasti sudah dibaca ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang kompetensi dasarnya menerapkan metode penyusutan aset tetap dan pencatatannya dan melakukan pencatatan penyusutan aset tetap. Sedangkan tujuan pembelajaran kita yaitu menjelaskan jurnal penyusutan aset tetap, menerapkan jurnal penyusutan aset tetap, kemudian menyajikan aset tetap dalam laporan keuangan. Kita menggunakan model pembelajaran problem based learning ya, yaitu model pembelajaran yang fokusnya pada masalah yang nyata dan keterampilan memecahkan masalah. Untuk materinya Ibu presentasikan sebentar. Bagaimana? Sudah kelihatan belum? Sudah, ya. Pada siang hari ini kita akan belajar tentang menerapkan metode penyusutan aset tetap dan pencatatannya. Materi yang kita pelajari yaitu jurnal penyusutan aset tetap. Penyusutan adalah nilai manfaat yang diperoleh selama masa pemakaian aset tetap tersebut. Biasanya penyusutan disusun dalam bentuk jurnal dan masuk ke dalam laporan keuangan. Sedangkan jurnal dalam penyusutan aset tetap adalah catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat besarnya beban penyusutan dari suatu aset tetap. Kemudian cara mencatatnya, beban penyusutan di sebelah debit, akumulasi penyusutan itu ada di sebelah kredit. Ada yang ditanyakan untuk jurnal penyusutan aset tetap? Tidak, Bu. Sudah jelas ya.
Nah, ini contohnya. PT Merbabu pada tanggal 5 April 2004 membeli sebuah mesin dengan harga perolehan sebesar 130 juta rupiah. Usia penggunaan mesin tersebut ditaksir selama 8 tahun dengan nilai residu sebesar 10 juta rupiah. Berapakah besarnya penyusutan jika dihitung dengan metode garis lurus dan jurnal pencatatannya? Pertama, hitung penyusutan. Penyusutan yaitu dari harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Jadi 130 juta dikurangi 10 juta dibagi 8. Nah, itu hasilnya 15 juta per tahun. Nah, sampai menghitung penyusutan, ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak, ya. Berarti kita lanjutkan ya. Kemudian beban penyusutan mesin untuk tahun 2004 itu dihitung untuk masa penggunaan sejak bulan April sampai 31 Desember 2004, yaitu 9 bulan. Nah, cara menghitungnya yaitu 9 per 12 dikali 15 juta. 9 itu dari umurnya tadi cuma 9 bulan di tahun 2004. 12 itu 1 tahun ada 12 bulan, dikalikan 15 juta. 15 juta itu besarnya penyusutan per tahun. Jadi di tahun 2004 itu besarnya penyusutan 11.250.000 rupiah. Untuk jurnalnya, beban penyusutan mesin di sebelah debit 11.250.000 rupiah, akumulasi penyusutan mesin di sebelah kredit 11.250.000 rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2012 dicatat dengan jurnal 3 per 12 dikalikan 15 juta diperoleh hasil 3.750.000. Di tahun 2012 diperoleh 3 per 12 dikali 15 juta sebesar 3.750.000 rupiah. Untuk menghitung ini ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Ya, sudah jelas ya. Nah, berarti sudah jelas semua ya untuk materi, hebat semua. Selanjutnya yaitu kita mempelajari tentang aset tetap dalam laporan keuangan. Aset tetap dalam laporan keuangan yang pertama yaitu pada laporan neraca. Ada pada laporan laba rugi, ada pada laporan arus kas. Laporan neraca, aset tetap berupa tanah, bangunan. Di laporan laba rugi, itu akunnya ada biaya reparasi aset tetap. Kemudian ada beban penyusutan aset tetap. Yang terakhir pada laporan arus kas, aset tetap yang ada yaitu pada pembayaran pengadaan aset tetap. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Ya, berarti sudah jelas semua ya. Untuk tugas kalian hari ini, silahkan kalian membuat kelompok, satu kelompok 3-4 orang, kemudian kalian berdiskusi dengan menggunakan LKPD yang sudah Ibu share pada Google Classroom. Sudah membuat kelompok? Silahkan berdiskusi. Ya, sudah selesai kelompok 1 atau 2 dulu yang mau presentasi? Silahkan. Saya sudah, Bu. Oh ya, tanya Muci. PT Alana pada tanggal 1 Oktober 2018 membeli peralatan dengan harga perolehan 100 juta. Peralatan yang dibeli tersebut diperkirakan memiliki umur ekonomis 5 tahun dengan nilai residu 30 juta dengan metode garis lurus dan buatlah jurnal penyesuaian pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2019. Jadi penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi nilai ekonomis. Harga perolehan yaitu 90 juta dikurangi 30 juta dan dibagi 5. Jadi untuk hasilnya 12 juta per tahun. Tahun 2018 penyusutan 3 per 12 dikali 12 juta sama dengan 3 juta. 19 penyusutan 12 per 12 dikali 12 juta sama dengan 12 juta. Jadi jurnalnya 31 Desember 2018. Beban penyusutan peralatan 3 juta
debit dan akumulasi penyusutan peralatan 3 juta di kredit. Dan pada tanggal 31 Desember 2019 beban penyusutan peralatan 12 juta di debit dan akumulasi penyusutan peralatan 12 juta di kredit. Ya, benar. Untuk soal yang pertama, jadi sudah benar ya jawabannya dari Muji. Dari hasil perhitungan yaitu dicari dulu penyusutan yaitu harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi nilai ekonomis. Yaitu dari 90 juta dikurangi 30 juta dibagi 5 diperoleh hasil 12 juta. Nah, karena di tahun 2018 itu hanya 3 bulan diperoleh akumulasi penyusutan sebesar 3 juta. Dari 3 per 12 dikali 12 juta. Kemudian di tahun 2019 itu 1 tahun diperoleh hasil 12 juta. Jadi untuk jurnalnya pada tanggal 31 Desember 2018 beban penyusutan peralatan di sebelah debit 3 juta, akumulasi penyusutan peralatan di sebelah kredit 3 juta. Tanggal 31 Desember 2019, beban penyusutan peralatan di sebelah debit 12 juta, akumulasi penyusutan peralatan di sebelah kredit 12 juta. Nah ini untuk hasilnya dari kelompoknya Muji ini bisa dilihat di chat ya untuk dicek yang sudah dikerjakan kalian sudah sama belum? Sudah sama semua? Sudah. Sudah. Ada yang ditanyakan dari soal ini? Siapa yang mau bertanya? Apa sudah jelas semua? Udah, Bu. Sudah ya. Sudah jelas ya, berarti kita lanjutkan. Ya, hebat semua. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, untuk kesimpulannya kita tadi mempelajari tentang apa? Jurnal penyusutan aset tetap. Ya, jurnal penyusutan aset tetap. Menyajikan aset tetap dalam laporan keuangan. Ya, benar. Menyajikan aset tetap dalam laporan keuangan. Untuk materi hari ini, ada yang ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silakan. Mengapa setelah menghitung penyusutan dibuat jurnal? Karena dengan dibuat jurnal itu akan memudahkan dalam membuat laporan keuangan. Untuk refleksi pembelajaran kita pada siang hari ini, tadi kita sudah mempelajari tentang jurnal penyusutan aset tetap. Nah, jurnalnya itu apa saja? Beban penyusutan di debit, akumulasi penyusutan di kredit. Ya, benar. Setelah itu kita mempelajari tentang apa saja yang di dalam laporan keuangan itu ada aset tetapnya. Laporan neraca, laporan rugi, dan laporan aset. Ya, hebat ya. Untuk evaluasi kalian bisa buka di Google Classroom ya. Nanti silahkan diunduh, kemudian dicetak. Kalau sudah bisa dikerjakan dan dikumpulkan. Bisa lewat WA Group ya, kalau sudah selesai mengerjakan. Kemudian untuk pembelajaran kita berikutnya yaitu tentang pengembangan aset tetap dan penghentian aset tetap. Mungkin pembelajaran kita Ibu cukupkan sekian, kita bertemu lagi minggu depan, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, semangat untuk belajar ya. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.